Sekalian, hari ini saya membaca informasi di Kompas berkaitan dengan rencana penerapan perikanan atau penangkapan ikan terukur yang dinilai belum siap diterapkan. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Destructive Fishing Watch, kemudian Ocean Solution dan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan survei pada kurang lebih 200 responden pada 202 responden di 14 provinsi. Jadi hasilnya menggambarkan keraguan terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur karena dipandang menimbulkan keraguan bagi nelayan kecil dan tradisional. Sementara itu infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan pemahaman terkait pelaksanaan PIT atau PIT dinilai minim. Dan sudah lama kita memberi komentar terkait penangkapan ikan terukur di Indonesia yang telah digagas sejak tahun 2021 yang rencananya pemerintah akan mengoperasionalkan pada awal tahun depan di bulan Januari. Saya kira apa yang dikemukakan oleh teman-teman yang melakukan riset, ada DFW, ada Ocean Solution, dan Universitas Muhammadiyah ini sangat beralasan yang selama ini berkecimpung di usaha kelautan dan perikanan atau melakukan pendampingan di isu-isu kelautan dan perikanan. Saya kira memang ada banyak hal yang mestinya dibereskan begitu sebelum masuk pada adopsi PIT. Untuk teman-teman ketahui, adopsi PIT ini sebenarnya lebih sederhananya adalah bagaimana pembagian zona, bagaimana pembagian kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan industri. Jadi ada zona penangkapan industri, ada zona penangkapan tradisional, dan juga ada zona penangkapan non komersil, mungkin seperti riset atau konservasi atau apa begitu. Nah, jauh sebelumnya negara ini mestinya harus fokus pada apa yang disebut tata laksana pangkalan pendaratan ikan. Jadi saya kira kita semua telah melihat bagaimana upaya pemerintah untuk membenahi bagaimana pangkalan pendaratan ikan. Di pangkalan pendaratan ikan PPI, PPS, PPN, PPP, pangkalan pelabuhan perikanan pantai ya. Nah, yang saya ingin bilang untuk mengoperasionalkan PIT mestinya yang ada di pangkalan pendaratan ikan itu dibuat lengkap dulu, dibuat settle dulu, dibuat operasional dulu, dibuat fungsional dalam pengertian bahwa jumlah personil, fasilitas, kelayakan pelabuhan itu harus dibenahi, termasuk misalnya bagaimana pola komunikasi atau pengelolaan database ya. Kemudian perizinan. Banyak orang meragukan PIT karena dalam sisi operasional dari sekian pelabuhan perikanan kita, dari skala kecil sampai yang besar, saya mencatat jumlahnya yang 528 berapa begitu ya yang ada di Indonesia, praktis hanya tidak sampai 50 atau mungkin sekitar 20 saja yang standar. Artinya untuk bisa mengoperasionalkan bahwa di zona misalnya zona 6 zona itu untuk adopsi PIT itu tidak akan efektif kalau pangkalan pendaratan perikanannya belum terkelola dengan baik. Saya kira itu yang paling mendasar. Lalu yang kedua, orang juga ragu tentang PIT karena dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan misalnya personil di pelabuhan, kesah bandaran, ketersediaan staf yang mendata, ketersediaan staf yang bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasikan misalnya bagaimana logbook perikanan bisa ditangani dengan baik, terus akseptasi di tingkat nelayan, baik itu pengusaha, baik itu nakoda tentang misalnya pendataan ikan dengan sistem logbook, itu juga meragukan. Dan kita bisa buka data, kira-kira ada berapa kapal, ada berapa armada yang misalnya di atas 30 gross ton yang telah mengadopsi
logbook atau pendataan ya, logbook perikanan, dan itu saya kira itu juga meragukan. Lalu banyak hal, saya pribadi melihat bahwa mestinya sebelum mengoperasionalkan PIT tahun depan itu, badan pengelola misalnya wilayah pengelolaan perikanan WPP yang ada 11 itu juga harus dicek apakah memang sudah ada, apakah memang sudah bisa menjalankan organisasi yang merencanakan, mengidentifikasi, mengakses, menyusun misalnya ketersediaan resources, kemudian bagaimana dengan data stok ikan misalnya, kemudian bagaimana dengan menyusun program-program yang bisa memediasi para pihak untuk menggunakan katakanlah area ya di WPP untuk kemudian ada jumlah armada, ada ukuran kapal, ada jumlah alat tangkap yang dioperasionalkan. Itu harusnya menjadi domain badan pengelola itu, karena dia bisa mengevaluasi atau menilai apakah ini efektif, apakah ini efisien, atau apakah ini bisa mengadopsi misalnya pendekatan pengelolaan berkelanjutan atau sustainable fisheries. Teman-teman sekalian, rasanya apa disampaikan oleh teman-teman dari Destructive Fishing Ocean Solution dan Universitas Muhammadiyah ini harusnya menjadi warning buat pemerintah untuk tidak semata-mata kalau saya intinya gini, selama ini KKP atau DJPT misalnya, apakah memang sudah melakukan intervensi untuk membenahi yang tadi yang disebutkan, misalnya minimal 3 itu? Kalau sudah, itu seperti apa efektivitasnya, dan apakah memang bisa menjadi tahapan awal begitu untuk memastikan bahwa tahun depan PIT itu sudah bisa operasional? Itu yang saya kira sangat fundamental, dan harusnya ini memberi kita kesempatan untuk introspeksi. Mungkin Pak Menteri atau Pak Dirjen untuk mulai melihat ke dalam sebelum semata-mata misalnya mengegolkan misalnya PIT bisa operasional tahun depan. Banyak hal yang non teknis juga yang mungkin perlu kita pahami, bahwa perizinan atau peraturan perikanan sejauh ini itu menjadi pilih kasih ya. Jadi kadang-kala juga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ini pelarangan alat tangkap yang merusak. Apakah memang cantrang misalnya itu sudah betul-betul diterapkan aturan yang pas untuk tidak memungkinkan mereka atau nelayan-nelayan menggunakan cantrang yang memang melanggar itu. Lalu apakah misalnya perizinan untuk kapal-kapal nelayan andon antar provinsi ya, dan misalnya dari Pulau Jawa yang kemudian migrasi ke arah Fura atau sekitar Papua Barat atau Papua dan Maluku dan sekitarnya itu betul-betul menerapkan apa yang disebut konsepsi perizinan begitu ya, yang memungkinkan domain di pemerintah provinsi itu paham tentang jumlah armada yang ke sana, perizinannya bagaimana, dan bagaimana koordinasi dengan katakanlah pangkalan pendaratan ikan di sana yang memang diminta untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, misalnya solar, BBM, bahan makanan, kemudian logistik seperti air bersih, dan seterusnya. Yang saya ingin bilang bahwa kalau itu menjadi agenda bersama, mestinya semua kebutuhan-kebutuhan operasional lapangan itu dikoordinasikan, dibicarakan, yang juga mesti melibatkan kepentingan pemerintah provinsi. Nah, yang saya kira perlu direspon cepat adalah apakah memang untuk pemberlakuan PIT tahun 2024 itu sudah semestinya atau sebaiknya dipending dulu sebelum kita menyelesaikan urusan-urusan fundamental mengenai human resources, mengenai facility, mengenai efektivitas kebijakan, dan tentu kapasitas dari masing-masing personil yang ada di WPP atau di pangkalan pendaratan ikan. Salam dari Kabupaten Goa. Bye.